tindak pidana perkara di bidang informasi dan transaksi elektronik. Rekan-rekan lihat ya bahwa di depan ini ada Kapendam, Kapolresta Denpasar, kemudian Pangdam dan juga Kabid Propam, Kapolresta dan Kasat Serse. Sengaja kita melakukan press conference pada pagi hari ini ya terkait dengan adanya berita viral yang saat ini mungkin teman-teman media sudah tahu bersama terhadap adanya seolah-olah ada yang merasa korban melaporkan dia sebagai korban namun dilakukan penahanan atau dijadikan tersangka. Ini perlu kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini terkait dengan adanya berita viral tersebut. Rekan-rekan sekalian, adapun kronologi penanganan perkaranya berdasarkan laporan polisi nomor LP B25 2024 SPKT Polresta Denpasar Polda Bali ya, tanggal 21 Januari 2024 di mana ada yang melapor atas nama Ahmad Ramzi Baut SHMH. Kemudian diketahui bahwa tersangka atas nama HSA membuat postingan dan selanjutnya diunggah pada akun Instagram miliknya dengan nama akun Ayo Berani Laporkan 6 yang berisikan foto-foto milik korban berinisial BA serta screenshot percakapan korban ya antara korban dengan tersangka atas nama AP, di mana dalam postingan tersebut tersangka menambahkan dan menempelkan kata-kata serta narasi dengan mengatakan bahwa korban atas nama BA adalah selingkuhan dari inisial HMA yang merupakan suami dari tersangka atas nama AP. Perlu kami informasikan bahwa si tersangka BA ini sendiri sudah melaporkan kepada instansi tempat suaminya bekerja dan saat ini masih diproses. Kemudian bahwa tersangka SH melakukan perbuatan dengan mengupload foto-foto korban atas nama BA karena berdasarkan surat pernyataan dari tersangka atas nama AP untuk mengungkap permasalahan yang dilakukan oleh suaminya terkait dengan adanya dugaan KDRT seperti yang tadi saya sampaikan sudah dilaporkan di instansi tempat suaminya bekerja. Jadi dilakukan di situ adanya KDRT, kemudian perzinahan dan asusila. Selain itu, untuk foto-foto korban dan screenshot percakapan WA, tersangka HSA terima dari tersangka atas nama AP melalui pesan WA yang sebelumnya diambil dari akun media sosial milik korban atas nama BA tanpa seizin dan sepengetahuan korban. Kemudian dijelaskan bahwa tersangka atas nama HSA telah mengupload beberapa foto korban atas nama BA yang sebelumnya diperoleh dengan cara mencari sendiri dari Google dan diterima tersangka atas nama HSA dari tersangka AP yang dikirimkan melalui pesan WA. Kemudian setelah foto korban serta percakapan WA korban atas nama BA dengan tersangka AP dilakukan pengeditan dengan ditambahkan kata-kata yang tadi kami sampaikan itu ya bahwa ini adalah selingkuhan dari suaminya. Selanjutnya tersangka atas nama HSA mengupload di media sosial dengan menggunakan akun Ayo Berani Laporkan 6. Setelah itu hasil postingan yang dilakukan tersangka atas nama HSA selanjutnya dikirimkan kepada tersangka AP
melalui WA dan mendapatkan respon dengan mengatakan mantap mas, gitu ya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti di sini sudah hadir Pak Polresta, kemudian penyidiknya, kemudian dari Kapendam dan Pondam untuk bisa menjelaskan kronologis lebih jelasnya nanti. Namun perlu kami tegaskan bahwa yang ramai di media ini ada dua permasalahan yang berbeda. Yang satu sementara dilaporkan di instansi tempat suami dari yang kita jadikan tersangka, yang satu adanya peristiwa ya memviralkan atau pelanggaran ITE ya, memberikan informasi atau data yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Untuk lebih jelasnya nanti ya kami serahkan kepada Pak Polresta terlebih dahulu untuk bisa menyampaikan terkait dengan peristiwa tersebut. Silakan Pak Polresta. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam kasih. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas, Bapak Kapendam, Bapak dan Pongdam, Sri Udayana, Bapak Kabid Propam, Bapak Kapolresta, serta Kasat Reskrim, serta rekan-rekan media semuanya. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari Polres Denpasar akan menyampaikan lebih lanjut terkait penanganan kasus tindak pidana informasi dan elektronika, di mana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, modus operandi yang dilakukan oleh tersangka yaitu secara bersama-sama mentransmisikan dan menyebarkan data elektronik berupa foto pribadi dan keluarga korban tanpa seizin dari korban, di mana dalam penanganan perkaranya kita sudah memeriksa sebanyak 6 orang saksi, baik saksi pelapor, saksi-saksi yang lainnya, saksi korban maupun saksi-saksi dari ahli, yaitu dari ahli ITE, pidana, dan juga kita sudah mengambil keterangan daripada para tersangka. Perlu disampaikan bahwa pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, di mana dalam bunyinya pasal tersebut yaitu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain. Untuk pasal 48 ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau paling banyak denda 2 miliar. Dan juga untuk tersangka AP diuntukkan lagi dengan pasal 55 ayat 1 KUHP, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dari pasal yang tersangkakan, oleh sebab itu maka penyidik daripada Polresta Denpasar dan yang berkembang saat ini, yang viral, di mana bahwa tersangka AP yang ditetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya dilakukan penahanan, di mana penahanan dilakukan bukan di dalam sel tahanan Polresta, tetapi di rumah aman UPTD Perempuan dan Anak, karena menimbang rasa kemanusiaan, makanya kita menempatkan di sana biar supaya tersangka AP bisa lebih perhatian terhadap anaknya. Di sana rumah aman tersebut bukan di sel tahanan Polresta. Dan juga bahwa
kita melakukan penangkapan secara paksa itu tidak benar. Bahwa pada saat kita melakukan upaya penangkapan didasarkan yaitu dari 184 dan juga 21 bahwa tersangka di dalam pasalnya tersebut yaitu takut akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan yang lain-lain. Oleh sebab itu kita waktu itu melakukan upaya penangkapan, tetapi tidak jadi. Kenapa? Kita melihat lagi, menimbang pada saat itu tersangka membawa anaknya. Setelah itu dikirimkan surat panggilan untuk hadir di Polres Denpasar pada tanggal 8 April 2024. Setelah itu dilakukan gelar perkara untuk dilakukan penahanan, dan itu pun dialihkan lagi di rumah aman UPTD Perempuan dan Anak di Kota Denpasar. Demikian sekilas, secara detail nanti Pak Kasat Reskrim yang akan menyampaikan tindak lanjut daripada kasus Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronika. Demikian dan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Pak Kapolres Denpasar. Selanjutnya silakan Pak Kasat Reskrim untuk bisa menjelaskan tentang langkah-langkah penyidikan yang sudah dilakukan. Silakan. Siap, terima kasih kepada atas waktu yang diberikan. Tanpa mengurangi hari selamat, kami langsung saja menyampaikan terkait masalah proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana perkara informasi dan transaksi elektronik. Seperti tadi yang sudah disampaikan sama Bapak Kapolres dan juga Bapak Kapolres terkait penanganan yang sudah kami laksanakan, mungkin dari dasar laporan polisi sendiri itu dasar laporan polisi LPB nomor 25 tanggal 21 Januari 2024. Pada saat itu kami menerima laporan terkait masalah adanya dugaan tindak pidana perkara pidana yaitu terkait masalah informasi teknologi elektronik. Selanjutnya para penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan fakta-fakta yang ada ditemukan, terutama yang waktu itu dilaporkan awal beberapa screenshot yang dilaporkan pada korban, screenshot dari akun Ayo Berani Laporkan 6. Nah, disitulah kami mendapatkan informasi bahwa pelakunya pemilik akun. Kami dalami dalam penyelidikan pemilik akun dan juga dilakukan pemeriksaan saksi lain, sehingga awalnya kami menetapkan tersangka, yaitu tersangka HSA sebagai tersangka yang diduga atau memposting dalam akun pribadi miliknya, akun-akun yang disebut dengan Ayo Berani Laporkan. Setelah itu berkembang dalam proses pemeriksaan lain berdasarkan alat-alat bukti yang kami peroleh, terutama yang kami dapatkan adalah terkait bukti yang lengkap masalah rekam jejak digital forensik. Setelah kami angkat, di situ ada pernyataan bahwa saudara HSA menerima beberapa foto maupun percakapan yang ada di posting dalam akun Ayo Laporkan 6 itu berasal diperoleh dari tersangka AP. Jadi pada waktu itu awal mulanya tersangka AP ini sama sekali tidak mengenal dengan tersangka HSA, karena tersangka AP ini adalah memiliki teman dan teman tersangka AP ini menyampaikan bahwa coba kamu koordinasi sama ini biar nanti mungkin bisa dibantu sama biar dibantu diposting masalah yang bersangkutan supaya bisa membantu proses penanganan perkara yang dilaporkan di terkait KDRT di manajer dari teman-teman dari Komnas.
Setelah itu tersangka AP bertemu dengan tersangka HS tadi di seminar di Warungade. Setelah itu melakukan pertemuan, mereka sepakat dan juga di situ dibuat suatu surat pernyataan. Saudara PA ini tersangka PA membuat saudara AP membuat surat pernyataan di mana di situ dia menyetujui bahwa nanti dari pihak Ayo Berani Laporkan 6 ini untuk bersedia mengupload maupun memviralkan perkara dari saudara AP yang sedang dalam proses itu diupload dan di-share di akun Ayo Berani Laporkan Polisi. Di situ ada, kami sudah amankan terkait surat pernyataan tersebut. Nah, setelah surat pernyataan di situ lagi intens ada komunikasi antara saudara HSA dan saudara AP. Komunikasinya yaitu adalah dalam percakapan di situ adalah dikirimlah foto dari saudara AP ini mengirimkan foto kepada saudara HSA. Setelah dikirim oleh saudara HSA menambahkan beberapa kata-kata, mungkin di sini saya nggak bisa. Di sini ada beberapa screenshot yang memang sudah kami bisa nanti tinggal dilihat. Di sini ada beberapa kata-kata yang ditambahkan. Setelah ditambahkan, saudara HSA ini mengupload ke akun Ayo Berani Laporkan. Setelah dilaporkan di situ dikirimlah linknya bahwa ini sudah diupload sama saudara P. Di situ ada percakapan, oh mantap mas, gini bila perlu ditambahkan lagi ada berapa foto yang perlu ditambahkan di atas saran dari saudara P. Setelah itu beberapa foto lagi dikirim, diupload. Jadi modusnya yang dilakukan adalah kedua tersangka ini adalah mengupload atau bersama-sama mengangkat tersangka bersama transmisikan dan menyebarkan data elektronik berupa foto pribadi dan keluarga korban tanpa seizin korban. Jadi yang dilakukan itu sehingga korban merasa dirugikan dan melaporkan kepada kita pihak kepolisian dan Polres Denpasar. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan penyidikan terakhir terkait masalah tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolresta masalah penangkapan. Kami sampaikan bahwa rekan-rekan dalam penangkapan kemarin kebetulan kami monitor. Kami diupdate terus dalam anggota yang melakukan penangkapan. Jadi pada saat melakukan penangkapan, tentunya dasar kita lakukan penangkapan. Kenapa sampai kami ini lakukan penangkapan? Karena satu cara dan tindakan tersangka AP ini yang selalu memberikan informasi yang tidak mau viralkan hal-hal yang memang menurut kami tidak benar, sehingga akan nantinya akan mempersulit. Sehingga kenapa pertimbangan juga itu yang kami tetapkan berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHP terkait masalah penangkapan. Tujuan kita adalah biar yang bersangkutan tersangka ini tidak melakukan perbuatan ulang, melarikan diri karena yang bersangkutan ini berada di luar Bali, dan juga menghilangkan barang bukti. Menghilangkan barang bukti di sini adalah karena waktu itu tersangka masih memegang handphonenya. Yang kami khawatirkan adalah beberapa percakapan yang bisa dihilangkan oleh tersangka AP. Setelah melakukan penangkapan pada saat itu di Tangerang, pada saat penangkapan tersangka AP waktu itu sedang berada di pom bensin, lagi isi bensin bersama anaknya. Beliau minta izin pulang ke rumah untuk mengambil pakaian. Setelah itu diizinkan sama anggota penyidik bawa ke rumah. Sampai di rumah tersangka AP terjadi penolakan. Pada saat kita sudah mau bawa yang bersangkutan, terjadi penolakan dari pihak keluarga dengan alasan anaknya begini, minta pengertian kemanusiaan. Saya langsung perintahkan pada anggota, jangan paksakan untuk melakukan penangkapan, karena sesuai dengan alasan yang disampaikan bahwa memang betul bahwa tidak etis kalau kita melakukan penangkapan yang anak yang masih dalam posisi menurut dari pihak tersangka. Nah, sehingga kami memberikan waktu. Disitulah dibuat pernyataan oleh saudara AP, pernyataan bahwa akan hadir apabila
Jumat, pada waktu penangkapan hari Kamis, hari Jumat kami terbitkan panggilan, hari Senin tersangka AP memenuhi panggilan, kami melakukan pemeriksaan, dan pada hari itu juga kita lakukan penahanan. Pada saat melakukan penahanan, tersangka AP ini datang lagi pada saat pemeriksaan membawa anaknya yang masih menyusui. Nah, dengan dasar itulah kami sesuai dengan aturan yang berlaku, kami tidak bisa memaksakan juga untuk menahan yang bersangkutan di rumah tahanan Polres Denpasar. Kami para penyidik melakukan gelar di mana kami sepakat dengan kondisi tersangka yang ada sekarang ini dengan yang membawa anak. Kita merasa bahwa sel tahanan kita, baik sel tahanan perempuan, mungkin nantinya tidak terlalu layak untuk kita tempatkan yang bersangkutan dan dirasa kemanusiaan, karena yang bersangkutan membawa anak. Sehingga kami pada saat itu memutuskan bahwa terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan di rumah tahanan Polres Denpasar, melainkan dialihkan penahanannya menjadi tahanan rumah. Tahanan rumah ini adalah tahanan yang kami tunjuk setelah berkoordinasi dengan petugas UPTD PPA Provinsi Bali, bahwa mereka ada siapkan tempat di mana disebut dengan rumah aman. Maaf kami tidak bisa sampaikan IP maupun jenis apa, karena namanya rumah aman sesuai SP tidak boleh disampaikan. Jadi kami tempatkanlah di sana selama beberapa hari. Pada saat penangkapan pada tanggal 8 itu, tanggal 9 kita lakukan penahanan. Di situ ada pengajuan permohonan penangguhan penahanan oleh kuasa hukum dari saudara AP dengan jaminan keluarganya, sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 April kita lakukan penangguhan penahanan, karena mengingat kami juga menitipkan yang bersangkutan di rumah aman, dan mungkin dalam pengawasan dan juga waktu yang memang agak sedikit sulit, sehingga pertimbangan pimpinan bahwa udah kalau memang ada permohonan silakan dilakukan penangguhan penahanan, karena di situ alasan penangguhan penahanan adalah sesuai dengan yang disampaikan adalah anaknya yang pertama masih dalam kebutuhan khusus. Ini kami nggak tahu benar apakah kebutuhan khusus bagaimana, tapi ini alasan yang disampaikan oleh pihak tersangka AP bahwa anaknya masih kebutuhan khusus, sehingga dilakukanlah penangguhan penahanan. Sehingga pada saat hari Sabtu itu telah dilakukan penangguhan penahanan. Selanjutnya proses-proses yang kami lanjutkan adalah untuk saat ini masih tetap kami melengkapi berkas. Setelah melengkapi berkas, secepatnya kami akan mengirim ke jaksa untuk diproses lebih lanjut. Dari beberapa hal yang kami sampaikan, ada tambahan terkait masalah saksi ahli. Bagaimana kami menetapkan tersangka itu berdasarkan pasal 184, di mana di situ ada terpenuhi keterangan saksi ahli, dan juga beberapa petunjuk. Itu yang kami lakukan, sehingga pada saat gelar kami menetapkan bahwa tersangka terkait masalah melakukan pelanggaran undang-undang informasi dan teknologi. Pasal yang kami kenakan tadi sudah disampaikan sama Bapak Kapolres. Saya rasa menizin itu saja dan yang dapat kami tambahkan. Selanjutnya mohon kami waktu kembalikan kepada Bapak. Terima kasih Pak Kasatlantas Polres Denpasar. Baik rekan-rekan, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa berkembangnya pemberitaan di media sosial yang menyatakan bahwa tersangka AP seolah-olah korban yang sudah melaporkan dugaan perselingkuhan terhadap suaminya kemudian dijadikan tersangka. Jadi perlu kami tegaskan bahwa ini adalah dua permasalahan berbeda. Jadi terkait dengan laporan dari tersangka dan dugaan suaminya oleh rekan-rekan dari Kodam sedang menanganinya, dan nanti untuk lebih jelasnya akan diberikan informasi oleh rekan-rekan dari Kodam. Dari kami berikan waktu ke Kapendam dan Kodam. Silakan.
kasih kepada Polda Bali sudah memberikan ruang untuk mengakomodir klarifikasi viralnya di media sosial tentang permasalahan Ibu AP yang kebetulan adalah istri dari anggota Kodam atas nama Letnan 1 MH. Yang perlu saya tegaskan, yang pertama adalah bahwa dua kasus ini berbeda. Jadi tidak dalam satu rangkaian, artinya bukan seperti yang ada di viralnya media sosial. Framing yang dibentuk adalah si istri yang melaporkan perselingkuhan kok ujungnya menjadi tersangka. Ini framing ini yang perlu kita luruskan. Jadi betul bahwa saudari AP ini membuat laporan pengaduan atas suaminya yang merupakan anggota dari Kesatuan Kesehatan Kodam 9 Udayana atas tuduhan perselingkuhan ke Kodam 9 Udayana. Betul itu dilakukan, sehingga oleh pihak Kodam sedang dilakukan langkah-langkah proses hukumnya. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bapak dan Kodam. Kemudian kasus yang berikutnya adalah dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh korban yang merasa dirugikan atas postingan dari saudari AP dan rekannya. Nah, ini kan hal yang berbeda yang perlu diperjelas. Dia tersangkanya di bidang yang lain, dia melaporkan perselingkuhannya di bidang yang lain. Ini yang perlu kita pertegas dulu, sehingga kita tidak salah dalam framingnya. Nanti dalam prosesnya di bidang kami di Kodam, karena memang menyangkut anggota dari prajurit, anggota dari Kesdam 9 Udayana, laporannya ditujukan kepada Danpokdam. Prosesnya akan dilakukan secara proses militer, kemudian nanti akan dijelaskan oleh Bapak Danpokdam. Kewajiban satuan untuk hak-hak yang harus diterima oleh istri seorang prajurit juga sudah kita lakukan. Dari atasan saudara Letnan 1 MHA, kemudian dari hukum Kodam juga sudah menawarkan bantuan hukum untuk menghadapi proses yang bersangkutan. Jadi tahapan-tahapan kewajiban satuan sudah kita lakukan. Hanya pada saat disampaikan pihak AP, saudari AP ini memang menolak bantuan hukum yang ditawarkan oleh Satuan Hukum Kodam, karena yang bersangkutan sudah mempunyai tim bantuan hukum sendiri, karena bersifat hak sehingga yang bersangkutan boleh menggunakan, boleh tidak. Nah, ini yang perlu juga kita ketahui bersama. Untuk proses lebih lanjut masalah pengaduan perselingkuhannya akan dijelaskan tahapan penyelidikan oleh Bapak dan Kodam. Silakan kami berikan waktu untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Bapak Kapendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sedikit menambahkan bahwa Kodam 9 Udayana pernah menerima laporan tentang tindak asusila yang dilakukan oleh MHA itu terhadap seorang wanita. Adapun tindak lanjutnya dengan laporan tersebut sudah kita lakukan penyelidikan dan penyidikan dengan sampai dengan pemberkasan yang sudah kami kirimkan berkas perkara tersebut kepada Hotmail 314 Kupang pada tanggal 22 Maret 2024. Jadi di sini laporan dari AP awalnya itu adalah tindakan susila yang dilakukan oleh suaminya terhadap seorang wanita yang sudah kami berkas dan kita limpahkan berkas tersebut ke Auditorium Militer di Kupang. Selanjutnya dari AP sendiri membuat laporan pengaduan terhadap suaminya lagi MHA terhadap seorang
wanita yang berinisial yaitu BA. Dalam proses penyelidikan kami, bisa kami sampaikan hasil penyelidikan tersebut bahwa dengan bukti-bukti yang diberikan kepada kami berupa foto, jadi sekali lagi saya tekankan di sini, berupa foto dan berupa chat kepada kami Pemdam Sunan Udayana, disampaikan itu tidak cukup untuk ditindaklanjuti dalam proses penyidikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana merusak kesopanan di muka umum dan perzinahan sebagaimana yang dituduhkan oleh AP terhadap saudari BA. Namun apabila di kemudian hari terdapat bukti lain yang dapat menguatkan, maka kami akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Seperti halnya pada saat saudara AP melaporkan tindak asusila yang dilakukan oleh MHA atau suaminya oleh seorang wanita yang di Kupang. Jadi dalam hal ini kami Pemdam Sunan Udayana dalam hal ini Pemdam siap menerima laporan apabila ada bukti yang menguatkan. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Saya kembalikan kepada Kabid Humas. Terima kasih Pak Kapendam dan Kabid Pemdam Udayana. Rekan-rekan sekalian, saat ini juga hadir di tengah-tengah kita Pak Kabid Propam Polda Bali. Jadi beliau sengaja hadir di sini untuk membuktikan bahwa kita Polda Bali serius dalam penanganan proses hukum yang sedang berjalan. Jadi di instansi kepolisian sendiri ya kita juga ada aturan kode etik profesi ya, apabila penyidik salah dalam melakukan profesinya ya bisa dilakukan proses hukum kode etik profesi. Jadi itu ya kehadiran Pak Kabid Propam. Nah, pada kesempatan ini yang perlu ingin kami tegaskan, sekali lagi tadi Pak Kapendam sudah menjelaskan bahwa tentang viralnya berita seolah-olah ya, sekali lagi seolah-olah yang bersangkutan yang kita jadikan tersangka bersama dengan tersangka lainnya atas nama HSA ini ya adalah korban melaporkan dugaan perselingkuhan ya, kemudian kita jadikan tersangka. Ini yang perlu kita luruskan tadi Pak Kapendam sudah juga menyampaikan. Jadi poinnya agar lebih bijak dalam bermedia sosial ya, pastikan bahwa di dalam kita mengupload atau memberikan informasi itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya. Nah, kemudian pada kesempatan ini kami buka sesi pertanyaan. Kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya silakan. Ada? Ya, silakan. Penegasan berarti waktu yang di Kupang itu apakah ada terbukti dinyatakan selingkuh atau berasusila. Kemudian yang kedua, ketika proses penyelidikan di Danpom apakah sempat dipanggil si BA sebagai terlapor dari PA, kemudian dari AP, kemudian jika tidak terbukti mereka melakukan perselingkuhan, apa sih hubungan antara Letu dengan si BA Pak? Demikian. Ini ditujukan untuk Dan Pemdam ya. Silakan Pak Dan Pemdam. Sebelumnya kita jawab dulu ya, nanti silakan kalau ada lagi. Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk yang kasus yang di Kupang itu sudah terbukti bahwa Letu MHA itu melakukan tindakan asusila dan berkas sekali lagi saya sampaikan di sini sudah kita limpahkan ke Auditorat Militer 14 Kupang. Selanjutnya untuk yang kedua tentang laporan pengaduan yang dilakukan oleh AP yang diduga suaminya MHA itu berselingkuh dengan saudari BA, kami sudah melakukan suatu penyelidikan
Dan memang bukti atau barang bukti yang diserahkan pada Pomdam 9 itu hanya berupa foto box dan chat-chatan saja. Dan itu sudah kami sampaikan tadi bahwa itu tidak bisa ditindaklanjuti ke proses penyidikan. Dan kami apabila dari pihak AP ada barang bukti atau alat bukti yang lain bisa diserahkan kepada kami, dan hubungan antara Letu MHA itu dengan BA sebatas pertemanan, di mana mereka sudah berteman sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Dan foto-foto yang disampaikan kepada kami itu adalah teman semuanya yang di dalam foto tersebut. Demikian. Ya, silakan yang lain. Ya. Terima kasih. Karena siap saya cek dari Kompas. Pertama izinkan ke pihak Polresta dulu Pak mengenai kasus AP sendiri dan juga kasusnya yang UU ITE ini. Kan tadi disampaikan oleh Pak Kasat bahwa AP sudah mengajukan penangguhan penahanan dan sudah ditindaklanjuti dengan memberikan penangguhan. Jadi statusnya AP sekarang adalah tersangka yang tidak ditahan Pak ya, penegasan aja. Dan untuk yang kasus kedua yang mengenai tersangka yang hadir ini tentang undang-undang ITE sendiri, peran AP pada kan junto pasal 55 masalah Pak ya, itu ya, berikut setelah. Jadi kan ada juga keterkaitan tersangka AP dengan tersangka yang hadir ini. Nah, ke pasal 55 kan tidak ada ancaman hukuman yang memajukan dari tahan Pak ya, seingat saya kalau tidak salah. Kecuali pasal yang utamanya itu di atas 5 tahun atau ada dugaan dengan barang bukti. Nah, status AP sekarang, apakah dia misalnya ada di Bali atau sudah ada di luar Bali, Pak Kasat Malikin? Kemudian kepada pihak Kodam, Pak, jika tidak salah saya mendengar di awal paparan dari Kapolresta itu ada dugaan perselingkuhan dan KDRT yang dilaporkan oleh AP, tersangka AP pada terhadap suaminya. Mungkin Pak Kapolresta jika ada salah, ada dua dugaan laporan sama perselingkuhan dan KDRT. Tadi yang dibahas adalah masalah perselingkuhannya. Pertanyaan saya adalah apakah kasus KDRT yang seperti dilaporkan oleh AP terhadap suaminya MH itu juga diselidiki, tangani. Kemudian yang kedua, sekarang Letu MH sendiri apakah ditahan atau masih bertugas Pak? Artinya tidak ditahan tapi masih, atau seperti apa sanksinya Pak yang sedang dijalani oleh yang bersangkutan? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terkait masalah apa yang ditanyakan, memang betul apa yang sudah kami tindakan, yaitu terkait masalah penangguhan terhadap tersangka AP, dan juga mempertimbangkan kondisi yang bersangkutan juga kalau di Bali sini, karena memang ada terkait memang pembunuhan yang bersangkutan, baik karena di membawa anak, dengan pertimbangan kemanusiaan kami lakukan penangguhan. Penangguhan ini sehingga yang bersangkutan sekarang berada di luar Bali bersama dengan orang tuanya di rumahnya. Terkait masalah untuk dilakukan penahanan yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan masalah yang bersangkutan 55 di penahanan, kami tegaskan bahwa bisa dapat dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan yang perannya dia sebagai 55 karena ancaman hukumannya di sini di atas 5 tahun. Itu aja. Itu aja. Jawab ya. Jadi poinnya saya tambahkan terkait dengan pasal 55 tadi. Nanti dilihat ya pasal intinya apa, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Kasat Sirsel. Poin pasal, unsur pasal intinya sudah terpenuhi, berarti 55-nya bisa ya dapat dilakukan terpenuhi unsur yang dituduhkan dan dapat dilakukan proses lebih lanjut. Untuk yang tadi pertanyaan selanjutnya yang tadi, silakan Pak dan Pemban. Terima kasih ya atas pertanyaan dari Kompas tadi Pak ya. Betul Pak, ada 2 kasus yang dilaporkan. Yang pertama tentang
menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Itu kira-kira yang berbunyi di amar putusannya. Jadi yang kasus itu sudah berproses dan sudah penjatuhan putusan dari pengadilan militer yang pertama. Kemudian yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding. Dalam banding juga putusannya menguatkan putusan pengadilan hukum tingkat pertama. Kemudian karena memang ada prosesnya, Letu MHA ini juga melakukan upaya hukum kasasi, Pak. Nah, ini yang sedang kita tunggu prosesnya, hasil dari putusan kasasi yang bersangkutan ini. Jadi bukan tidak ditindaklanjuti, sudah ditindaklanjuti, sudah berproses dan sudah diambil putusan pada tingkat pengadilan pertama, banding hingga sekarang kasasi. Jadi sudah sesuai prosedur lah kalau menurut kami. Nah, yang kasus kedua ini yang sedang dalam proses karena memang pelaporannya juga baru beberapa waktu yang lalu. Kira-kira demikian, Pak ya. Terima kasih Pak Kapendam. Silakan satu pertanyaan terakhir mungkin ya, atau dua lah. Ya, silakan. Dari abangnya dulu. Tadi sudah mendahului. Baru nanti ke Pak yang di depan. Silakan. Selamat siang, izin saya Gung Krisna dari Balai Politik. Mungkin tadi mau menanyakan sedikit terkait ini ya. Tadi kan kasusnya yang untuk perselingkuhan sudah dilaporkan. Mungkin motifnya kenapa AP ingin apa namanya memviralkan gitu, mungkin terkait itu aja sih Pak Kabit. Semua. Ya, kalau motifnya silakan ditanyakan ke AP-nya ya, AP-nya. Dan ini mengenai pemviralannya kan sudah proses untuk apa motifnya yang bersangkutan. Nanti mungkin bisa ditanyakan langsung ke AP-nya. Atau mungkin ada tambahan dari Kasat Sirsa. Baik, terima kasih. Ini memang yang sudah kami tanyakan kepada saudara AP, bahwa motif yang bersangkutan melakukan viral segala macam, tujuannya yaitu pertama membantu, ibaratnya kalau mau dibilang memberikan tekanan publik sehingga nantinya akan membantu proses kasusnya yang diproses di Komnas. Itu motif utama yang dilakukan, sehingga itu dibesar-besarkan dengan isu yang mana-mana, sehingga ya yang terjadi kayak kita sekarang ini nih, adanya suatu berita yang memang padahal faktanya mungkin rekan-rekan sudah sampaikan. Itu motif yang disampaikan untuk yang kami dapat dari hasil pemeriksaan dari saudara AP. Terima kasih. Nah, itu ya, ternyata sudah dijawab oleh Pak Kasat Sirsa. Intinya ya motifnya yang bersangkutan sendiri yang tahu. Kemudian satu pertanyaan terakhir, silakan. Ya. Terima kasih, saya Envy dari Jakarta Post. Pertama kepada kepolisian, pertanyaan sederhana saya aja. Semisal dari pihak MHA terbukti misalnya ini kan sekarang tidak terbukti, tapi kemudian misalnya ada bukti lanjutan dan misalnya terbukti melakukan perselingkuhan, apakah itu akan mempengaruhi prosesnya di kepolisian dari kasus AB? Kemudian yang kedua dari pihak pengadilan kemiliteran sendiri, saya pikiran menurut saya sederhana aja sebenarnya, cuman silakan ditanggapi apakah tindakan kepolisian yang menetapkan AP sebagai tersangka ini tidak kemudian menyetop upaya dia untuk mengungkap kasus perselingkuhan ini. Itu pikiran menurut saya dan mungkin ada tanggapan dari Bapak. Terima kasih. Ya baik, saya coba nanti ditambahkan oleh Pak Kapolresta dan penyidik dan juga dari rekan-rekan dari Kodam. Jadi terkait dengan peristiwa yang terjadi sekarang, seperti tadi sudah dijelaskan, tegaskan bahwa terjadi penguploadan informasi yang patut diduga tidak didukung oleh informasi tentang kebenarannya. Nah, perihal nantinya dia punya bukti, yaitu mungkin ini kan masih berproses, ya. Proses di penyidikan, dugaan awal telah terjadi penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran, ya. Itu ya dari saya. Nanti silakan Pak Kapolresta atau Pak Kasat Reskrim menambahkan, silakan. Saya tambahkan, Pak.
Ini dua kasus yang berbeda, di mana yang dilakukan oleh tersangka HSA dengan AP ini memposting, di mana memposting tadi mengambil data pribadi dan ditambahkan captionnya, di mana di situ juga postingan tadi itu diupload. Jadi yang pertama data pribadi maupun keluarga, ditambah ada catatan caption, gitu Mbak. Karena undang-undang yang dipakai digunakan yang satu yang ditangani oleh kita yaitu informasi transaksi elektronik. Itu dia. Yang satu tentang yang di rekan Pomdam, yang pertama KDRT, yang kedua perzinahan ataupun perselingkuhan. Itu yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih yang tadi disampaikan. Terkait masalah yang terbukti yaitu mohon maaf saya pertegas lagi, ini yang terbukti kasus yang mana nih? Yang apakah persoalan yang dengan wanita yang di NTT atau dengan perselingkuhan siapa? BA. Oke. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada pengaruh sama sekali terkait dengan proses hukum yang ada di kita. Intinya itu. Terkait masalah terbukti, kalau memang itu terbukti di proses penanganan yang dilakukan untuk terkait masalah perselingkuhan, kita lihat bahwa ini proses hukum yang diluar siapa sampai proses persidangan. Mungkin pembuktian yang dilakukan pada saat saudara AP melaporkan terkait perselingkuhan sama PA sampai sekarang pun masih dalam proses penanganan, dan juga tadi sudah disampaikan terkait bukti-bukti yang disampaikan masih belum kuat, sehingga kami tetap proses. Jadi tidak ada pengaruh dari proses yang kita lakukan di terkait undang-undang ITE yang ada ini. Jadi beda case-nya beda, yaitu ini terkait masalah mengupload, mengambil dokumentasi mentransmisikan itu perbuatan yang berbeda, bukan satu perbuatan yang sama. Itu aja. Terima kasih. Ya, saya rasa tadi cukup jelas ya yang disampaikan oleh Pak Kapolresta dan Kasat Reskrim bahwa ini dua peristiwa yang berbeda ya. Terkait dengan perselingkuhan atau laporan perzinahan, tadi kan sudah disampaikan juga oleh Pak Kapolda dan Pomdam, itu ditangani di Pomdam. Jadi tidak ada kaitan seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ini dia sudah terjadi memposting sesuatu berita informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tadi. Silakan Pak Kapolda atau Pomdam, silakan menambahkan. Terima kasih Pak Kapolres. Jadi saya mengerti arah pertanyaannya. Jadi jangan ragu Bu ya, karena memang permasalahannya berbeda ya. Kita profesional untuk menangani tidak dijadikan satu, ya kan? Di polisi berproses, di kami juga berproses. Tadi Pak dan Pomdam sudah menyampaikan kalau memang ada bukti-bukti baru yang menambahkan sehingga memperkuat tuduhan AP, karena di posisi kami kan AP ini pelapor. Di sana di rekan-rekan di kepolisian yang bersangkutan ini terlapor yang sekarang bahkan menjadi tersangka. Jadi berbeda, tidak apa-apa itu terjadi. Nah, kalau memang ada lagi kan mereka punya juga tim bantuan hukum. Melalui tim bantuan hukumnya melaporkan ke dan Pomdam, tentu kami terima. Kami siap lah intinya untuk terbuka semuanya. Mungkin ada tambahan. Gimana Bu? Oke, ya. Baik, saya rasa cukup demikian ya respon kita pada pagi dan menjelang siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Mohon ya sekali lagi poinnya kami disampaikan pesan kepada masyarakat agar lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Terima kasih. Kami akhiri dengan Nama Sakti. Om Sakti 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Itu Bu. Belum.
Kanan lagi Pak sebentar. Lagi, oke. Mau merah berarti ya? Putar kiri, putar kanan. Oke, siap ya? Oke, terima kasih teman-teman.